Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan model infrastruktur jaringan. Secara umum, jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Bisa juga didefinisikan sebagai himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau mandiri. Jaringan atau sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Dalam jaringan terdistribusi, perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Berikut adalah perbandingan dari jaringan komputer dengan jaringan terdistribusi. Dalam jaringan komputer, itu jika server mati, maka layanan yang akan berjalan juga akan ikut mati. Kemudian untuk jaringan terdistribusi, jika server mati, maka tidak akan menggandung layanan, karena dalam jaringan terdistribusi, jumlah servernya banyak. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. Contohnya adalah Bluetooth atau IRDA inframerah. Kemudian yang kedua, jaringan LAN atau Local Area Network. Biasanya pada jaringan ini IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Misalnya berada di lab komputer. Kemudian jaringan MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan dalam suatu kota atau wilayah. Kemudian berikutnya jaringan WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang telah mendunia atau luas, yaitu bisa juga disebut dengan internet. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada dua. Yang pertama infrastruktur mode, di mana jaringan ini telah dirancang sedemikian rupa sebelum untuk dibuat dirancang dahulu. Kemudian ada ad hoc mode, yaitu jaringan yang dibuat secara dadakan atau tidak ada perencanaan, itu langsung dibuat antar beberapa laptop atau komputer. Kemudian topologi jaringan itu dibagi ada 6, yaitu topologi bus, kemudian topologi ring, kemudian topologi star, berikutnya extended star, kemudian hierarki topologi, dan topologi mesh. Dalam topologi bus ini terdapat kelebihan diantaranya biaya instalasi yang bisa dibilang lebih murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian berikutnya penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian topologi yang sangat sederhana dengan topologi ini dapat mudah untuk diaplikasikan. Adapun kekurangan dari topologi bus yaitu jika salah satu kabel atau topologi jaringan bus terputus, maka hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation lainnya. Kemudian selama proses sending atau mengirim atau menerima data kurang efisien karena sering terjadi tabrakan data dalam topologi ini. Kemudian topologi bus ini juga ada kekurangan sangat jadul atau model lama dan sulit untuk dikembangkan. Berikutnya adalah topologi star. Dalam topologi star ini memiliki kelebihan yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, maka jaringan dari topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi dari komputer yang lain. Kemudian kelebihan berikutnya bersifat fleksibel, dapat ditambahkan dengan mudah. Untuk kelebihan berikutnya, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik dalam topologi daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan ini. Dalam topologi star ini ada kekurangan diantaranya jika switch atau hub yang notabene sebagai pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah.
Kemudian kekurangan berikutnya cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa terbilang cukup mahal. Jaringannya sangat tergantung pada terminator pusat. Kemudian topologi ring mempunyai kelebihan yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Kemudian kelebihan berikutnya memiliki mudah diimplementasikan. Kemudian konfigurasi ulang atau instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan kelebihan berikutnya biaya instalasi cukup murah. Adapun kekurangan dari topologi ring yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah titik dan node-nya. Kemudian kekurangan berikutnya troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu terputus, maka koneksi yang lain juga ikut terputus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Dan berikutnya topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir terjadinya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang ada dalam topologi ini bisa dibilang cukup lebar. Kemudian keamanan pada topologi ini dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel tadi. Berikutnya yaitu pembagian jaringan menggunakan kabel. Pada jaringan penggunaan kabel atau wired network, jaringan itu disambungkan menggunakan kabel, biasanya kabel UTP atau RJ dengan konektor RJ45. Kemudian untuk jaringan wireless atau nirkabel, biasanya data ini ditransmisikan menggunakan access point. Jalur yang dilewati adalah jalur sinyal. Berikutnya ada pembagian jaringan menggunakan kabel. Berdasarkan siarannya atau castingnya dibedakan menjadi 3, yaitu unicast, yaitu dari 1 ke 1, kemudian multicast, 1 ke grup, dan broadcast, 1 ke semua. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya mungkin ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.